Kami dari kelompok metodologi penelitian kelas TIK angkatan 23 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Kinerja Website Sindik Unesa pada saat puncak akses dan strategi optimasinya. Jadi di sini ada latar belakangnya. Website perguruan tinggi merupakan sumber informasi akademik krusial bagi seluruh komunitas kampus. Namun, kinerjanya sering terganggu oleh adanya lonjakan pengguna pada periode penting, seperti yang terjadi pada website Sindik Unesa, terutama saat penerimaan mahasiswa baru atau pada saat awal semester. Ketidakmampuan website mengatasi peak load ini menghambat akses informasi, mengganggu proses akademik dan administratif, serta berpotensi merusak reputasi institusi. Masalah yang berulang setiap semester ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kapasitas infrastruktur IT dan kebutuhan pengguna. Sehingga penelitian ini diperlukan untuk mengkaji akar masalah dan menawarkan solusi berbasis bukti demi meningkatkan keandalan dan kinerja website kampus. Dan di sini ada identifikasi masalah, ada 3 poin. Yang pertama adalah website lambat saat diakses, terutama ketika traffic tinggi. Lalu yang kedua ada tingkat error meningkat saat bebannya itu tinggi. Dan yang ketiga, yang terakhir, belum ada strategi optimasi yang terdokumentasi. Untuk slide selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu ada rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu yang pertama yakni menganalisis performa website Sindik Unesa pada saat puncak akses dari website tersebut. Dan yang kedua yaitu ada apa saja sih faktor penyebab penurunan performa dari website tersebut. Dan yang terakhir yaitu adalah strategi optimasi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan performa untuk menangani request yang tinggi pada saat puncak-puncaknya tersebut. Next. Dan untuk tujuan sendiri, yang pertama yakni ada menganalisis performa website saat beban tinggi. Dilanjutkan oleh mengidentifikasi bottleneck atau kemacetan atau kebuntuan saat yang terjadi di sistem saat terjadi load yang sangat tinggi pada server. Dan yang terakhir yaitu merancang strategi optimisasi berbasis data untuk server. Next. Dan selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Yang pertama yakni ada kontribusi terhadap studi performa dari sistem web. Dan yang kedua yaitu ada memberikan rekomendasi teknis untuk peningkatan performa website agar nyaman digunakan oleh mahasiswa dan tenaga kerja setempat. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pelayanan digital Unesa agar mahasiswa dan juga tenaga kerja yang lain dapat mengakses website tersebut dengan tanpa kendala. Mungkin sekian dari saya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama performa website. Performa website merujuk pada kecepatan dan efisiensi suatu situs dalam memberikan respon terhadap permintaan pengguna. Lalu yang kedua, response time merupakan waktu yang dibutuhkan server untuk mulai merespon permintaan dari pengguna. Waktu respon yang ideal adalah di bawah 200 ms menurut standar Google. Lalu yang ketiga, time to first byte adalah metrik yang mengukur waktu dari saat pengguna membuat permintaan HTTP hingga byte pertama dari respon dikirim kembali ke browser. Yang terakhir ada throughput, yang merupakan permintaan yang dapat diproses oleh server dalam jangka waktu tertentu. Next. Lalu ada load balancing, yang merupakan teknik distribusi lalu lintas jaringan secara merata ke beberapa server agar tidak terjadi overload pada server. Lalu ada caching, adalah mekanisme penyimpanan data sementara untuk mengurangi waktu akses di masa mendatang. Lalu content delivery network, yang merupakan jaringan server yang tersebar secara geografi yang digunakan untuk menyampaikan konten kepada pengguna dari lokasi terdekat. Lalu ada web performance optimization,
adalah kumpulan teknik dan best practice untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi website seperti teknik minimasi file. Next, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan data yang dihasilkan oleh berbagai tools analisis performance website. Tools ini digunakan sebagai alat ukur aspek-aspek seperti kecepatan loading halaman, responsivitas, stabilitas, dan elemen teknis lainnya. Data yang diperoleh dari tools ini kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara kualitatif untuk memahami dampaknya terhadap pengalaman pengguna. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini kita masuk pada metode pengumpulan data yang dimana kami menggunakan teknik pengumpulan data sekunder atau digital trace data dengan memanfaatkan testing tool yang ada untuk mengatur performa dan interaksi yang dilakukan user pada saat mengakses website. Next. Kemudian di sini ada metode pengolahan dan analisis data yang dimana penelitian ini kami lakukan dengan melakukan pendekatan kualitatif, yang dimana hal ini bertujuan untuk melakukan analisis bagaimana sih kinerja situs website Sindik UNESA dari perspektif mahasiswa UNESA. Kemudian juga untuk pengumpulan data melibatkan pemanfaatan tools analisis performance web, yang dimana untuk mengukur aspek kecepatan, responsivitas, dan stabilitas untuk menggali pengalaman mereka. Kemudian data kualitatif ini dianalisis dengan proses transkrip, yang dimana memberikan kode dan pembentukan tema. Analisis ini juga adalah interpretasi kualitatif yang diperkaya oleh data tools, yang dimana temuan performance memberikan konteks dan dikonfirmasi silang dengan tema-tema pengalaman pengguna demi pemahaman yang komprehensif. Next. Nah, kemudian juga kita masuk di perangkat dan tools yang digunakan, yang dimana ini pertama kami menggunakan website Bullwhip, kemudian website PageSpeed, dan yang terakhir GTM Matrix. Next. Baik, sepertinya itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.